Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Esrokan Unusa yang terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Rahmawati Nur Afifah dengan NIM 31301929. Kemudian yang kedua ada Budi Pranata dengan NIM 3130210002. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Anastiva Ramasiswanti dengan NIM 3130210010. Kemudian yang keempat ada Herinda Sandiarsi dengan NIM 3130210030. Dan yang terakhir ada Dina Ayu Sinta Hoiria dengan NIM 3130210031. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi 4 kunci komponen service management sekaligus implementasinya pada sistem layanan TI Esrokan Unusa. Dalam memastikan pendekatan holistik untuk manajemen layanan, ITIL 4 menguraikan 4 dimensi layanan, di mana setiap komponen SVS harus dipertimbangkan dan juga selain itu terdapat pula faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi. 4 dimensi dari ITIL 4 adalah Organization and People, Information and Technology, Partner and Supplier, dan yang terakhir adalah Value Stream and Process. 4 dimensi ini merupakan dimensi yang mempengaruhi penyedia layanan agar mau menyediakan barang dan jasa, serta mengharapkan dapat mendeliver value atau nilai dari barang dan jasa yang disediakan kepada pengguna layanan. Adapun pengertian dari masing-masing dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Organization and People. Dimensi ini berfokus pada struktur, peran, dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola layanan TI secara efektif. Hal ini mencakup struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, keahlian dan kompetensi, kemudian budaya dan perilaku. Yang kedua, Information and Technology. Dimensi ini berfokus pada penggunaan informasi dan teknologi secara efektif untuk mendukung layanan TI. Hal ini mencakup data dan informasi, teknologi, arsitektur, dan keamanan. Yang ketiga, Partners and Supplier. Pada dimensi ini berfokus pada pentingnya membangun hubungan yang efektif dengan mitra dan pemasok. Hal ini mencakup manajemen mitra, manajemen pemasok, kolaborasi, dan kontrak. Yang terakhir, value stream dan proses. Dimensi ini berfokus pada pentingnya merancang dan mengelola aliran nilai dan proses untuk mencapai nilai bagi organisasi dan stakeholder. Ini mencakup pemetaan aliran nilai, desain proses, pemantauan dan pengukuran, yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah penjelasan dari implementasi 4 dimensi ITIL 4 pada Esrokan Unusa. Di dimensi yang pertama ada Organization and People. Dalam dimensi ini ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, formal organizational structure service team. Yang kedua, required staffing and competence. Yang ketiga, roles and responsibility. Dan keempat, culture and leadership. Yang pertama, terdapat struktur atau tim yang bekerja untuk membuat sistem Esrokan ini, antara lain kurang lebih yang pertama analisis sistem, desainer UI UX, front end developer, back end developer, project manager, dan security specialist. Tujuan dari dibentuknya Esrokan ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa memperoleh informasi tentang jadwal pembelajaran mata kuliah yang diambil di semester tertentu. Dan yang kedua ada required staffing and competence, peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim yang bertugas membuat sistem Esrokan, yaitu yang pertama analisis sistem, bertanggung jawab untuk menganalisis proses bisnis dan merancang solusi yang tepat. Yang kedua ada desainer UI UX, yaitu bertanggung jawab untuk membuat rancangan awal sistem antarmukanya yang akan dibuat nanti. Yang ketiga front end developer, yaitu mengimplementasikan tampilan antarmuka yang sudah dibuat oleh desainer UI UX. Yang keempat ada back end developer, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola basis data, menghubungkan antarmuka pengguna Esrokan dengan server. Yang kelima ada project manager, yaitu bertugas
mengatur semua kegiatan pembuatan sistem. Dan yang terakhir ada security specialist, yaitu yang memastikan sistem aman dari ancaman cyber dan melindungi data yang sensitif pada sistem Esorokan. Yang ketiga ada roles dan responsibility, yaitu project manager dari perusahaan dari pembuatan sistem Esorokan memastikan bahwa anggota tim yang bekerja memiliki kompetensi dan kualitas yang tepat berdasarkan posisinya masing-masing. Misal front-end developer memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membuat sistem antarmuka dengan bahasa-bahasa seperti HTML, CSS, dan PHP. Yang keempat ada culture dan leadership, di mana Esorokan ini tidak akan berjalan lancar jika tidak ada yang mensosialisasikan atau menghimbau para mahasiswa untuk menggunakan sistem atau layanan Esorokan. Dalam hal ini yang bertugas untuk mensosialisasikan atau menghimbau yaitu bisa dekan atau kaprodi dari fakultas atau mungkin dari rektor kampus, rektor universitas langsung yang memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk menggunakan layanan Esorokan. Selanjutnya adalah informasi dan teknologi. Platform Esorokan sendiri berbasis web dan mobile, memungkinkan akses mudah bagi mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, platform ini menggunakan teknologi begini untuk menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan engaging. Materi pembelajarannya di Esorokan sendiri tersedia dalam berbagai format seperti video, audio, teks, dan modul. Materi ini diproduksi dengan kualitas tinggi dan mudah dipahami. Esorokan Unsa juga menyediakan materi pembelajaran yang dipersonalisasikan berdasarkan kebutuhan individu mahasiswa. Fitur interaktif yang ada di Esorokan Unusaha menyediakan berbagai fitur, yaitu seperti tugas, kuis, diskusi, dan forum tanya jawab. Fitur-fitur ini membantu mahasiswa untuk belajar secara efektif dan mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Fitur diskusi dan forum tanya jawab memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS ini canggih dalam melacak kemajuan belajar mahasiswa dan memberikan umpan balik. LMS juga memungkinkan dosen untuk memantau kinerja mahasiswa dan memberikan dukungan yang diperlukan. Keamanan data di Esorokan Unusa menerapkan sistem keamanan data yang ketat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif mahasiswanya. Aksesibilitas Esorokan dirancang agar mudah diakses oleh semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Pembaruan dan perkembangan Esorokan ini terus diperbarui dan dikembangkan dengan teknologi terbaru untuk memastikan platform ini tetap relevan dan efektif dalam membantu mahasiswa untuk belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan part tentang partner dan supplier. Seperti yang kita semua ketahui bahwa manajemen layanan atau service manajemen itu mempunyai 4 dimensi. Salah satunya adalah partner dan supplier. Seperti yang kita ketahui, supplier adalah pemasok dan mitra adalah partner, atau nama lainnya dari mitra yaitu partner. Di sini saya akan menjelaskan sedikit elemen
partner dan supplier ini menjadi salah satu kunci dalam manajemen layanan atau service management, terutama dalam konteks penyediaan layanan teknologi informasi. Dalam manajemen layanan, kemitraan dengan pemasok dan mitra dapat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan penyediaan layanan. Keberhasilan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan bisnis dan pelanggan. Oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah organisasi untuk memperlakukan hubungan ini dengan serius atau mengelolanya secara efektif dan tepat. Maka, untuk memperhatikan atau memastikan hubungan ini antara partner dan suppliernya bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan organisasi ini perlu memperhatikan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama adalah kemitraan yang strategis. Lalu ada pengelolaan pemasok yang memenuhi standar yang diharapkan. Lalu ada pengelolaan kontrak seperti mendokumentasi persyaratannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di hari yang berikutnya atau menghindari kesalahpahaman. Lalu ada kolaborasi dalam pengembangan layanan agar memastikan kepatuhan terhadap persyaratan teknis atau fungsional tertentu. Lalu adanya manajemen risiko. Lalu juga ada evaluasi kinerja pastinya, karena evaluasi kinerja yang teratur penting untuk memastikan bahwa esorogan tersebut dapat memenuhi harapan dan standar yang ditetapkan. Lalu juga harus ada pengembangan hubungan yang berkelanjutan. Seperti hubungan dengan pemasok dan mitra itu tidak hanya bersifat transaksi, tetapi juga strategis dan tepat. Karena sangat penting untuk membangun dan memelihara hubungan yang berkelanjutan berdasarkan rasa saling percaya, komunikasi terbuka, dan kolaborasi yang saling menguntungkan. Adapun cara agar integrasi sistem pada esorogan dapat berjalan dengan baik juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan integrasi, seperti memulai dengan memahami kebutuhan bisnis yang ingin dicapai. Lalu ada analisis sistem, lalu ada memilih teknologi dan standar organisasi, seperti memastikan standar integrasi yang relevan untuk memastikan integrasi pada sistem esorogan tersebut. Lalu ada juga pembangunan antarmuka yang sangat memungkinkan komunikasi pertukaran data antara sistem yang berbeda dan melakukan pembangunan antarmuka yang sesuai. Lalu tidak lupa untuk pengujian dan validasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua fitur yang ada pada esorogan berfungsi seperti yang diharapkan. Lalu juga ada faktor implementasi dan penyesuaian. Faktor ini dilakukan untuk penyesuaian dan perbaikan saat diperlukan. Lalu ada pemantauan dan perbaikan juga untuk memastikan bahwa esorogan tetap relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknologi yang terus berkembang. Lalu yang terakhir ada juga pengelolaan hubungan yang efeknya sangat penting untuk keberhasilan penggunaan esorogan tersebut. Seperti yang kita ketahui, mengintegrasikan sistem dengan relasi melibatkan beberapa langkah dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik organisasi. Maka dari itu, antara partner dan supplier harus melakukan kerjasama yang sangat baik untuk mencapai tujuan dari esorogan atau organisasi tertentu tersebut. Value stream and proses dalam sistem esorogan UNUSA yaitu 1. Profil mahasiswa. Profil data mahasiswa yang sudah terdaftar termasuk informasi pribadi, riwayat akademik, dan data administratif lainnya. Yang kedua yaitu pengelolaan kurikulum. Manajemen kurikulum yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan struktur kurikulum serta pembaruan kurikulum sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan standar akademik. Yang ketiga yaitu jadwal mata kuliah.
Jadwal mata kuliah yaitu sistem mata kuliah dengan penentuan jadwal dan proses konfirmasinya. Yang keempat yaitu evaluasi akademik. Penilaian kinerja akademik mahasiswa melalui ujian, tugas, proyek, dan evaluasi lainnya oleh dosen pengajar, serta proses pelaporan dan analisis hasil evaluasi. Kemudian yang kelima yaitu manajemen data mahasiswa. Pengelolaan data mahasiswa dan termasuk informasi pribadi, riwayat akademik, dan informasi administratif lainnya yang diperlukan untuk keperluan administrasi dan pelaporan. Semua proses ini bekerja sama dalam rangka menciptakan bagaimana pengalaman akademik yang efisien dan efektif bagi mahasiswa, serta memastikan operasional universitas berjalan dengan lancar.